Sebelum ditumbang, pokok ini kita tanam dulu Bapak Ibu. Ya, kita tanam sawit seperti ini ya. Kita tanam dengan jarak tanam. Pokok besar ini sudah kita tumbang. Harapannya memang ketika pokok besar sudah kita tumbang, maka berlanjutlah kita panen buah yang pokoknya baru kita tanam tadi. Halo Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, hari ini saya sedang berada di satu perkebunan kelapa sawit milik warga. Nah, umurnya sudah menjelang 30 tahun Bapak Ibu, umur sawit ini. Bapak Ibu bisa lihat bahwa pohonnya sudah tinggi sekali. Di sana ada juga kawan kita sedang panen. Di sini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu petani sawit bahwa sebelum ditumbang pokok ini kita tanam dulu Bapak Ibu. Ya, kita tanam sawit seperti ini ya. Kita tanam dengan jarak tanam yang sama dengan jarak tanam yang ada di pokok besar ini. Nanti selanjutnya kita akan melihat kebun yang sudah ditumbang Bapak Ibu. Pokok besarnya sudah ditumbang maksud saya, dan pokok kecil ini sudah berganti ke TBM 3 dan menjelang tidak lama lagi akan panen. Jadi sebelum pokok besar ini tumbang Bapak Ibu, kita tanam sawit-sawit ini. Ini tujuannya supaya tidak putus masa produksinya. Artinya pokok yang besar ini masih ada buahnya, masih bisa kita panen mungkin sekitar 3 tahun yang akan datang, sambil menunggu pokok kecil ini berbuah. Ketika sudah berbuah pokok kecil ini, maka selanjutnya kita akan lakukan penumbangan terhadap pokok besar atau replanting, dan kita pelihara pokok kecil ini, sehingga masa produksi yang saya maksudnya tadi tidak terlalu jauh untuk stagnannya, atau masa tidak ada produksi tidak terlalu lama. Oke Bapak Ibu bisa lihat ya, sudah kita tanam semua Bapak Ibu ya, dengan sawit di sekitar atau di samping pokok-pokok besar ini. Oke, kita bandingkan Bapak Ibu dengan pokok kelapa sawit yang sudah kita tumbang dan tanamannya sudah besar, tanaman kecilnya sudah besar. Mari kita lihat. Jadi tanaman kelapa sawit ini ditanam yang masih yang hijau-hijau ini, yang kecil-kecil ini ditanam sebelum pokok besar ditumbang. Nah, harapannya memang ketika sudah mulai keluar buah seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat ini baru TBM 3 atau umurnya belum genap 3 tahun ini. Ketika sudah keluar buah seperti ini, maka pokok-pokok besar tadi ditumbang. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Ini contoh yang terdekat ini. Pokok besar ini sudah kita tumbang. Harapannya memang ketika pokok besar sudah kita tumbang, maka berlanjutlah kita panen buah yang pokoknya baru kita tanam tadi. Oke, kita lihat Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Nah, ini kira-kira gawangannya. Ini adalah juga pokok yang sudah kita tumbang, pokok besarnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu petani, bahwa sawit-sawit yang muda ini kita tanam sebelum pokok besar ini ditumbang. Ya, pada waktu itu masih ada sampai umur 3 tahun, pokok besar ini masih bisa dipanen kemarin. Memang buahnya sudah sangat minim sekali, tetapi masih ada hasil di situ Bapak Ibu petani. Sehingga harapannya tidak putus untuk produksinya. Ketika pokok besar sudah ditumbang, bergantilah ke pokok-pokok kecil ini. Pokok kecil ini tentu saja kalaupun ada selisih waktu, produksinya tidak terlalu panjang. Nah, mungkin ini Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia bisa menjadi salah satu alternatif bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit. Jika Bapak memiliki kebun kelapa sawit yang sudah besar atau umurnya sudah mencapai 25-30 tahun, mungkin saat-saat umur 23 tahun
Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia sudah bisa melakukan penanaman di samping pokok-pokok besarnya. Untuk teknis penanaman mungkin Bapak Ibu bisa melihat di video saya sebelumnya tentang bagaimana caranya supaya tidak putus produksi untuk kebun kelapa sawit yang akan direplanting. Untuk jarak tanam pun kita sesuaikan dengan jarak tanam yang sudah kita buat di sebelumnya. Nah, harapannya sekali lagi Bapak Ibu kita lakukan seperti ini supaya masa produksi dari kebun ini tidak putus. Kalaupun ada putus, waktunya tidak terlalu lama. Jadi sebagai contoh di video ini pokok kelapa sawit besarnya sudah kita tumbang. Tidak lama lagi pokok kecil ini pun siap untuk kita panen. Karena saat ini sudah kita lakukan kastrasi, sudah kita lakukan sanitasi terakhir, artinya lebih kurang 6 bulan lagi ini dah bisa dipanen Bapak Ibu. Jadi ketika umur hampir 3 tahun pokok yang kecil ini sudah bisa dipanen. Jadi untuk masalah kesuburan daripada tanah ataupun performa dari tanaman dari bekas tanaman lama di area lama itu sama saja Bapak Ibu. Jadi performanya sawitnya pasti bagus. Yang penting perawatan dilakukan secara maksimal juga di sini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa tanamannya hijau-hijau, mekar-mekar. Yang penting perawatannya dan sumber bibit tidak kalah penting, itu sangat diutamakan. Jika sumber bibitnya bagus, tentu saja hasilnya juga bagus. Begitu juga kalau perawatannya bagus, ya pasti hasilnya pun bagus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat inilah pokok sawit yang sudah kita tumbang ya. Sebelumnya kita tanam bibit di antara pokok ke pokok ini. Memang waktu ditanam ada salah satu kelemahannya, dia agak kurang pencahayaan matahari. Namun ketika sudah ditumbangkan pokok-pokok besarnya, maka cahaya matahari bisa masuk dan tanaman yang baru kita tanam ini sudah mulai berkembang. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan untuk mempermudah juga di areal yang sudah direplanting seperti ini, kita berikan juga kompos Bapak Ibu. Nah, ini adalah kompos untuk menambah kesuburan daripada unsur hara yang ada di tanah. Karena kita berpikir bahwa kalau kebun yang sudah 2 kali ditanam, biasanya kandungan unsur hara yang ada di tanah tersebut sudah sangat minim. Maka kita tambah kompos untuk membantu penggemburan tanah atau menambah kesuburan tanah. Nah, ini juga pokok yang sudah kita tumbang Bapak Ibu. Tumbangnya pun sangat sederhana, kita menggunakan senso saja. Yang penting bisa tumbang Bapak Ibu. Nah, ini juga buahnya sangat luar biasa, walaupun sudah kebun besar ya. Kita tambah kompos, ini salah satu kunci juga Bapak Ibu. Oke, kita lihat juga di pokok-pokok lainnya masih sama Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, ini juga mungkin jadi bukti bahwa walaupun kebun kelapa sawit sudah 2 kali dilakukan penanaman, tanaman yang berikutnya, tanaman di periode berikutnya tetap saja bagus Bapak Ibu. Tanahnya tidak rusak. Yang paling penting sumber bibitnya jelas adalah sumber bibit yang bagus atau bersertifikat. Kemudian perawatan harus kita lakukan secara benar juga, mulai dari perawatan gawangan, piringan, termasuk juga pupuk yang tidak kalah penting. Pupuk selain pupuk kimia, disarankan juga kita gunakan pupuk kompos seperti yang kita lakukan di sini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, semoga video kali ini bisa memberikan motivasi ataupun memberikan informasi bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit. Jika ada kebunnya sudah siap untuk direplanting, nah jangan ragu untuk melakukan teknik penanaman seperti yang pernah saya sharekan di video. Bapak Ibu tanam saja, kemudian menjelang TBM 3 atau menjelang TM1 masa panen, silahkan Bapak Ibu tumbang pokok besarnya, sehingga masa produksi dari pokok yang besar beralih ke pokok yang kecil tidak putus.
Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua.